Oh, donor darah itu sekitar umur 22 tahun. Kita pernah dengar-dengar Bapak itu aktif menjadi pendonor ya Pak? Iya. Kalau pernah penghargaan saya tidak pernah mikirkan loh. Oh iya, tidak pernah ya Pak? Nggak pernah dipikir mau dapat, mau enggak tuh kita nggak penting penghargaan. Yang penting kita aja lah gitu. Cukup Allah aja lah yang tahu gitu. Hai Sobat PMI, balik lagi sama aku Afifa di podcast PMI Kota Bekasi. Jadi hari ini kita kedatangan tamu dari perwakilan Dewan Kehormatan PMI Kota Bekasi. Bisa diperkenalkan Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Nama saya Dr. Andes Haji Sahrizal, MSI. Sebagai anggota Dewan Kehormatan Kota PMI Kota Bekasi periode 2020 sampai 2024. Oke, terima kasih. Terima kasih telah diundang sebagai podcast di PMI Kota Bekasi. Semoga PMI Bekasi tetap jaya. Amin. Terima kasih Pak atas kedatangannya di podcast PMI Kota Bekasi. Oke. Kan kita pernah dengar-dengar Bapak itu aktif menjadi pendonor ya Pak? Iya, betul. Oke. Sejak usia berapa Bapak mulai mendonorkan darahnya? Oh, donor darah itu sekitar umur 22 tahun, waktu kuliah, waktu mahasiswa. Malahan kita ngadakan ada grup donor darah, tapi waktu itu di daerah gitu. Sampai sekarang alhamdulillah masih jalan. Oke. Berarti pertama kali waktu kuliah di betul. daerah mana Pak? Padang, Sumatera Barat. Oh, di Padang. Berarti pertama kali donor darah itu di Padang ya Pak ya? Betul kali. Oke. Kenapa sih Pak? Kan berawal dari 22 tahun itu Bapak mendonorkan. Kenapa sampai sekarang mau menjadi pendonor aktif? Banyak manfaat yang saya rasakan ya. Mana? Yang pertama itu kita anggap itu ibadah. Yang kedua kita secara tak langsung telah mengetahui kadar darah kita, HB-nya terutama. Ini HB-nya tinggi rendah. Itu yang utama. Yang kemudian kita itu kalau donor darah itu segar gitu. Oh iya. Rasa sehat. Kalau kita nggak, dulu kan 3 bulan, sekarang udah 2 bulan udah bisa. Ya. Kalau belum donor darah rasanya kurang pas hidup itu gitu. Jadi akhirnya jadi kecanduan gitu. Nah itu aja yang memang banyak manfaatnya lah. Walaupun kita dulunya kadang takut, wah masa darah kita diambil, tapi takut ini, tapi nyatanya enggak gitu. Nah itu yang utama, sangat utama sekali. Yang kita bisa membantu orang yang sakit. Itu kan ibadah namanya. Itu aja. Berarti mulai dari situ Bapak menjadi pendonor aktif sampai saat ini ya Pak? Sampai saat ini. Oke. Berarti sekarang usia Bapak? Sekarang usia saya udah 60. Udah 60. Sudah berapa kali Bapak mendonorkan darahnya? Kalau tercatat mungkin udah baru tercatat tuh sekitar 70-80-an lah. Kalau dulu kan nggak teratur. Iya benar. Apalagi waktu kantor kita ketemu di sini ada donor darah, pas waktunya kita masuk. Di sini ada donor darah, pas waktunya kita masuk aja. Jadi nggak teratur. Akhir dulu waktu teratur. Sekarang udah di Bekasi, tinggal di Bekasi udah teratur. Tetap 2 bulan 1 hari ya. Dulunya 3 bulan teratur. Kalau dulu nggak teratur. Dan kertasnya pun habis buang gitu. Kalaupun di DKI saya punya kartu yang buku itu, tapi ternyata belum online seluruh Indonesia. Iya betul. Beda-beda. Bekasi juga ada. Beda aplikasi. Betul. Ya mudah-mudahan ke depan kita satukan lah. Dimanapun kita donor darah tetap tercatat di situ. Tercatat. Itu mungkin. Iya. Oke. Berarti sudah sekitar 70-an ya Pak ya? 70 lebih lah, 70 lebih. Sudah banyak berarti penghargaan yang didapat ya Pak ya? Alhamdulillah. Kalau pernah penghargaan saya tidak pernah mikirkan loh. Oh iya, tidak pernah ya Pak? Nggak pernah dipikir mau dapat, mau enggak tuh kita nggak penting penghargaan. Yang penting kita aja lah gitu. Cukup Allah aja lah yang tahu gitu. Penghargaan apa sih artinya sekitar lembar. Juga nggak bisa kita
gadaikan ke bank juga nggak bisa. Cuma sebagai apresiasi aja ya Apresiasi Pak. aja Iya, betul. untuk menambah riwayat hidup aja Iya. gitu. Kalau sudah mendonorkan darah gitu ya itu Pak ya. untuk anak-anak itu perlu. Oh, kakek lu udah ini, Iya. lu gimana gitu. Itu aja. Karena anak-anak sekarang karena mungkin apa ya, kurang edukasi dari kita, kurang sosialisasi, dia agak enggan donor darah itu. Nah, itu tugas berat PMI itu loh. Bagaimana cara mengedukasi anak-anak muda, anak-anak remaja supaya dia donor darah, kesadaran donor darahnya tuh ada gitu. Nah, selama ini kan donor darah ngapain, darah kita diambil enak aja gitu. Iya. Tapi kalau dia udah ada disosialisasikan, edukasi, kalau perlu setiap mulai dari SMA kali ya, SMA kan udah benar. boleh. Masukin anunya ke sana, kita sosialisasi mungkin seminggu atau sebulan sekali kita kumpulin. Atau ada apa namanya anak pramukanya atau PMR kan, PMR, iya. kita sosialisasikan supaya dia, dan lebih lagi misalnya ke tiap RT RW itu sangat penting, karena mahasiswa sekarang nggak tahu dengan PMI itu apa sih katanya, ngambil darah doang jual lagi katanya. Itu kan perlu pengetahuan. Nah, itu tugas kita berat itu, memang sangat berat lah itu, barangkali harapannya ke depannya lah gitu. Nanti dibicarakan kembali ya Iya, Pak ya. iya, Oke. Berarti Bapak mulai donor darah aktif di Kota Bekasi itu dari tahun berapa Pak? Tahun 2005-an kali ya. Semenjak sudah tinggal di Kota Bekasi, ya Pak. Bekasi, ya, 2005 2005 hingga sekarang ya, saat ini. Oke. sekarang. Menurut Bapak nih, pelayanan unit donor darah di PMI Kota Bekasi sudah bagus atau harus ada yang diperbaiki lagi, Pak? Ya, kalau secara umum udah bagus lah ya. Sekarang saya lihat, saya sering datang ke sini, orangnya udah senang datang, udah rame. Berapa lagi depan udah pasang tenda, artinya kesadaran orang udah ada gitu kan. Ya mungkin dari kitanya saya lihat mungkin kebersihan. Kebersihan di lantai bawah itu dekat tamu-tamu itu, mungkin kebersihannya sehingga orang masuk nggak kaget gitu. Ternyata bersih, apalagi kalau ada wangi-wangian gitu. Iya, Wah, senang banget, kayak masuk mall gitu. Wah, enak ini katanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga pelayanan, bisa mungkin setiap yang datang baru aja duduk dikasih minum. Aqua kayak apa kayak. Jadi orang senang, siapapun orangnya. Duduk kasih minum aqua gelas kan nggak apa-apa. Iya. Jadi dia senang, jadi ada ketertarikan gitu. Ternyata PMI ini oke gitu. Nah, itu penting. Pelayanan secara umum bagus lah, udah mulai bagus. Walaupun ya ada kurang sana sini itu biasa itu. Tapi secara umum bagus. Iya. Tinggal kebersihannya lagi lebih ditingkatkan ya Pak Kebersihan ya. lebih ditingkatkan. Mungkin ada ajakan dari Bapak untuk masyarakat atau untuk anak-anak sebaya yang sudah memasuki usianya untuk donor darah, bisa diajak Pak. Ya, saya menghimbau terutama warga Kota Bekasi, marilah kita donor darah beramai-ramai. Setitik darah itu nilainya sangat tinggi buat kemanusiaan, Benar. buat menyambung manusia lain. Di samping kita donor, kita sehat, kita dapat amal, orang terbantu. Nah, itu yang saya mengajak semua masyarakat Kota Bekasi yang udah umur 17 tahun ke atas. Ya, betul. Mari kita berdonor darah. Jangan ada lagi asumsi bahwa PMI itu tidak bagus, ini usahakan hilang Iljimek itu udah nggak ada. Coba lihat ke sini, saya pikir PMI sekarang udah terbuka, terbuka terhadap kritik, terbuka terhadap saran-saran. Dia pasti ada perubahan. Dengan kita kebersamaan pasti ada perubahan gitu. Itu aja. Oke Bapak, terima kasih banyak Bapak atas makasih. waktunya Ya, sudah makasih. datang di podcast PMI Kota Bekasi. Makasih. Iya Pak, semoga tetap terjalin tali silaturahmi kita ya Pak ya. Amin ya. Oke Sobat PMI, jadi itu dia podcast tentang pendonor aktif di salah satu Dewan Kehormatan PMI Kota Bekasi. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih. Jangan lupa di like, comment, and subscribe di channel podcast PMI Kota Bekasi. Dan jangan lupa juga di follow di Instagram kami, Bekasi PMI Kota, untuk kalian biar bisa tahu nih apa aja sih pelayanan PMI Kota Bekasi. Jadi bukan hanya tentang donor darah aja gitu.
Terima kasih banyak. Ya, Sampai oke. berjumpa kembali Sobat Oke. PMI. Oke.